Capture findings, goals and wishes. Customer mulai dari mahasiswa hingga pekerja menginginkan sandwich dengan isian yang lengkap. Daging, sosis, keju, dan sayur yang membuat perpaduan lezat di mulut mereka. Customer juga menginginkan variasi baru seperti kebab sandwich dan sandwich dengan berubah warna unik. Insight, customer menyukai sesuatu yang praktis namun bekerja dengan baik, seperti sandwich yang mampu mengenyangkan mereka. Untuk masalah harga, dari yang terjangkau sampai agak mahal tidak dipermasalahkan asal kualitas dan kuantitas kelezatannya tidak di ratusan. Take a stand with a point of view. Kami mewawancari customer dari mahasiswa hingga pekerja yang menyukai sesuatu yang efisien namun menjanjikan. Mereka membutuhkan sandwich dengan harga terjangkau dan mengenyangkan, karena mereka ingin memiliki atau membeli sesuatu yang gampang, cepat, tapi mengenyangkan buat mereka. Karena customer itu ingin mengenyangkan perut mereka dan mudah didapatkan, serta harga juga terjangkau. Sketch customer need. Jadi setelah tadi kita mengirimkan ideal dari sketch yang awal, produk awal kita meminta pendapat customer dengan menyajikan 4 ide yang telah kita berikan. Dan customer memberikan feedback bahwa desain kurang menarik. Harusnya ditambah lagi unsur pendukung, misal kayak ada cipratan saus, terus ada nama dari produknya. Kalau bisa ada bentuk terbaru dari sandwich, misal sandwich. Reflect and feedback. Produk sudah sangat bagus, sudah ada logo dan nama produknya, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini kita telah mendesain ulang gambaran produk dan mendapatkan feedback yang sangat bagus. Setelah mendapatkan feedback, kami mendesain ulang produk sesuai dengan keinginan konsumen. Next. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bertatap muka melalui media daring Zoom hari ini, Ramadan yang kedua. Insya Allah agendanya hari ini adalah presentasi tugas. Saya beri kesempatan dulu kepada kelompok 2 untuk presentasi. Tadi kebetulan kelompok 1 waktu dipanggil masih belum ada yang hadir. Mungkin nanti setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 yang akan presentasi. Siap kelompok 2? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas workshop Design Thinking. Anggota kami yang pertama Muhammad Hilman Bahtiar Ali, yang kedua Rizky Amalian Alfreda, yang ketiga Indah Khairunisa, yang keempat Riki Ageng Ferdiansa, yang kelima Muhammad Al-Habsyi Aryana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Khairunisa. Interview, kami memutuskan interview tetangga salah satu anggota kami yang bernama Habsyi Aryana, dan hasilnya kalian akan membuat bisnis kue leker. Bisnisnya yang bagus dikarenakan di Gresik sudah jarang orang berjualan kue leker. Sebuah peluang bisnis yang sangat bagus, lebih baik mengimprove dengan cara menambah rasa atau topping yang lebih banyak agar masuk ke customer zaman sekarang. Dan juga coba adonannya dikasih pewarna agar lebih menarik, agar banyak peminat. Hasil, mengapa kalian memilih bisnis kue leker? Karena kue leker sudah jarang ditemui dan produksinya sudah berkurang, padahal peminatnya masih banyak. Yang kedua, mengapa tidak memilih berjualan cerepes saja? Karena sudah banyak yang jualan, sehingga daya saing semakin meningkat dan juga biaya produksinya juga termasuk mahal. Apakah bisa kue leker itu bentuknya cuma begitu saja? Apakah bisa diimpor berbentuk lain?
Tidak bisa, dikarenakan sudah menjadi ciri khas kue lekernya itu sendiri. Apabila dirubah bentuknya, takutnya akan merubah esensi dari kue leker itu sendiri. Insight, dengan terbentuknya kelompok kami berharap bisa membantu satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Meskipun masih awal-awal dan masih belajar memahami satu sama lain, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kami berharap bisa menjadi partnernya cocok baik sekarang maupun di masa depan yang akan mendatang. Sebentar, tadi goal tadi belum. Goal. Katanya nggak bisa, ada kendala. Coba mundurkan. Terlalu cepat tadi kliknya. Goal kami bertujuan untuk membuat kue leker eksis kembali dan mengimprove kue leker dengan menambah rasa, mengubah warna, dan lain-lainnya. Wishes, kami berharap bisnis kami akan berjalan sampai masa depan dan berkembang menjadi bisnis yang sangat besar dan sangat terkenal. Nah, berikut ini sketsanya. Yang pertama itu gambar alat peralatan kue leker dari tampak depan. Yang kedua itu dari tampak samping. Yang ketiga itu udah berisi kue leker yang siap jadi. Yang keempat itu yang berisi ada toppingnya itu. Itu kompor biasa apa kompor modifikasi atau bagaimana? Itu kompor biasa terus dikasih loyang bulat. Hanya satu loyang ya? Iya Pak, satu loyang dulu. Berikut solution and capture feedback. Sudah menarik dan untuk lebih baiknya adonan memiliki banyak warna seperti merah, biru, kuning agar bisa menarik konsumen dan kelihatannya lebih cerah. Berikut reflect dan generate a new solution. Itu kita menambahkan topping lebih banyak lagi supaya tidak bosan makannya gitu Pak. Berikut build your solution, gitu juga dengan adonan warnanya. Kebanyakan adonan warnanya itu cuma putih kuningnya, sedangkan kita ingin menambahkan warna seperti merah, biru, hijau agar lebih menarik ke konsumen. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun apapun itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan Pak? Waalaikumsalam. Oke, overall bagus, menarik ya. Idenya juga simple tapi ya cukup mengena kalau menurut saya, jadi bisa diimplementasikan. Saya beri masukan. Pertama, bukan masukan ya, masukan dan kita diskusi. Yang pertama, target marketmu tadi itu sudah terdefinisi apa belum? Target market, siapa target marketnya? Kalau target marketnya itu lebih ke remaja sih Pak. Lebih ke remaja? Anak-anak kecil sampai anak kecil. Definisikan sesuai, karena nanti kalau beda target market nanti akan beda hasilnya, juga akan beda hasil yang mengetesnya. Kamu harus definisikan siapa target marketmu. Umur berapa? Kalau untuk anak kecil Pak, umur tahun. Kalau anak kecil itu sekitar umur ini Pak, 6 sampai 10 tahun. Kalau dewasa ya sekitar 10 sampai 20 tahunan gitu Pak. Remaja intinya. Kamu yang mana ya kamu target? Yang remaja atau yang dewasa? Atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya, berarti kisaran umur berapa? 5 sampai 20 tahun gitu? Iya Pak. Oke. Kalau kamu nanti menentukan 5-20 tahun, ketika kamu melakukan pengetesan ke pasar, maka di usia itu yang harus kamu cari. Jangan lebih rendah atau lebih tinggi, supaya sesuai. Oke. Terus yang kedua, iya, Pak. Apa sih pain? Apa sih permasalahan yang dihadapi oleh
pelangganmu sehingga kamu membuat solusi seperti itu tadi. Kamu berhasil mendefinisikan belum permasalahan? Bisa di on cam kan kelompok 2 coba. Saya ingin diskusi. Bentar Pak, sinyalnya rada. Oh, memang sinyalnya. Oke. Iya Pak, sinyalnya rada ini Pak, nyendat-nyendat gitu. Oke. Tadi saya nanya apa tadi? Sampai lupa. Pin. Problemnya apa yang kamu temukan tadi itu? Ada yang bisa jawab nggak ini? Pinnya. Sehingga kamu membuat solusi, membuat makanan kue leker. Kalau problemnya itu masih di peralatannya gitu Pak, masih bingung. Kayak alatnya itu bagaimana? Maksudnya gimana? Permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, oleh target marketmu yang umurnya 5-20 tahun tadi itu loh. Dia punya masalah apa sehingga kamu ngasih solusi membuat kue leker yang berdasarkan kamu tadi diskusi sama tetanggamu Al-Habsyi tadi itu loh. Kamu mendefinisikan apa masalahnya? Bisa dipahami pertanyaannya? Itu mungkin itu Pak, orang-orang bosen dengan kue leker yang toppingnya hanya itu aja dan warnanya kan adonan Pak ya gitu aja. Jadi konsumen pengennya itu ditambah toppingnya lebih banyak lagi menunya, terus dikasih warna-warna gitu Pak, agar cerah dan tertarik gitu loh konsumen, biar nggak bosen juga sih. Oke, itu ya, sehingga muncul solusi tadi. Terus kemudian yang saya masih belum lihat itu ideasinya. Ideasi itu munculnya harus banyak. Tadi saya masih belum melihat. Ya, ada cuma kalau nggak salah cuma satu saja ideasinya. Masih ingat ketika workshop kemarin, ketika kita sudah mempunyai permasalahan, statement problem, kemudian kita mendefinisikan siapa customer-nya, tadi sudah didefinisikan, permasalahannya apa sudah didefinisikan, kemudian kita coba membuat solusi dengan ideasi. Masih ingat kemarin waktu di workshop saya minta untuk membuat 5 gambar solusi. Masih ingat? Nah, itu harusnya kalian memunculkan setidaknya 5 solusi. Mungkin 1 kue leker berwarna, mungkin kue leker topping, mungkin kue selain kue leker, kue apa, ada beberapa solusi. Jadi kamu tunjukkan proses bahwa ada ideasi di situ. Jadi setiap anak memberikan ideasi 5. Karena saya punya anggota 4, maka terdapat 20 ide. Dari 20 ide itu kemudian masing-masing saling dipresentasikan, saling didiskusikan. Si A misalkan siapa tadi itu Rizky punya 5 ide, atau membuat leker topping, 1 leker berwarna, 1 leker dengan kemasan bagus, 4 apa 5 apa. Kemudian dia mendiskusikan dengan teman-temannya, mempresentasikannya. Kemudian akhirnya teman-temannya saling berpresentasi, kemudian saling mendapatkan ide satu sama lain, idenya saling disempurnakan satu sama lain, kemudian bareng-bareng memilih satu solusi yang paling sesuai. Misalkan solusi yang paling sesuai adalah leker dengan topping dengan berbagai macam warna. Nah, maka itu adalah proses ideasinya berarti. Pertanyaan saya, kemarin kalian melakukan itu apa langsung satu solusi? Iya Pak, terdengar, maaf. Kalau Iya Pak, terdengar tapi nyendat-nyendat. Langsung solusi gitu Pak. Langsung solusi, oke. Harapan saya, karena ini kan proses belajar ya.
Maka kamu lakukan semua tahapan itu tadi. Jadi jangan cuma satu, tapi munculkan ideasi, kemudian diskusikan ide-ide itu, akhirnya saling menyempurnakan ide-ide itu dan disepakati satu ide. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Setelah itu kalian membuat prototype. Nah, kalau saya lihat tadi prototype-nya itu kalau nggak salah prototype jualannya itu ya, pancinya malahan, bukan prototype barangnya. Yang kamu jual kan lekernya kan, bukan kompornya kan? Iya, Pak, tapi itu di atas kompornya itu ada lekernya, jadi nggak bisa gambar gitu-gitu loh, Pak. Anggerai. Ya, maksud saya gini, kalau solusimu adalah lekernya, kamu gambar lekernya, terus kamu warna lekernya itu, warna merah, warna itu, terus topping apa, gitu. Mungkin kalau kamu memang makanan, kalau yang beneran, kamu membuat barangnya. Kalau enggak ya kamu terserah lah, kamu foto sebuah leker, kemudian kamu kasih warna atau bagaimana untuk tahapan prototype-nya. Gitu ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian apakah itu sudah dites? Sudah, Pak, kemarin. Buat Kemarin. gitu. Kamu tes kepada siapa? Ibunya Hapsi, Pak. Apa? Ibunya Hapsi. Terus gimana? Sama anak-anak kecil, Pak. Oke. Ibunya Harvey umurnya berapa? Di atas 20 dong, di luar pacarmu. Anak-anak juga di bawah berapa tahun itu tadi? Itu target marketmu bukan? Anak-anak tadi. Yang anak-anak iya, Pak, sekitar umur 6-10 tadi, Pak. Oke. Kamu kalau ngetes harus sesuai target marketmu ya. Terus hasilnya bagaimana? Pengetesan. Hasil pengetesan bagaimana? Katanya sih lumayan enak gitu, Pak, tapi kurang kering gitu aja, Pak. Katanya gitu, Pak. Mereka kok bisa bilang enak dan kurang kering? Berdasarkan apa? Apakah kamu buatkan barangnya atau bagaimana? Dibuatkan, Pak, langsung gitu. Kita langsung masak, Pak, langsung dibuat, Pak. Buat adonan langsung, Pak. Beneran? Secara beneran? Iya, Pak, bener langsung, Pak. Loh, kok gak difoto? Ini barangnya, yang difoto malah tiketnya. Lupa, Pak, nggak sempat. No mana cerita kayak gini nih. Kalian praktek itu tujuannya untuk ditunjukkan, kok malah nggak ditunjukkan prosesnya, malah dikasih gambar tiket. Kalau kamu bisa membuat most viable produknya, MVP-nya dalam bentuk barang, kamu tunjukkan. Oh, kemarin kamu bikin, kemudian kamu teskan ke anak-anak, responnya gimana tadi responnya? Enak, cuma kurang kering, Pak. Oke, kurang kering. Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Ditipisin adonannya, Pak. Gimana? Biar lambat. Setelah tahu bahwa responnya itu kurang kering, itu katanya orang tua saya adonannya ditambah air biar tambah cair gitu, biar lebih tipis, lebih kering gitu, Pak. Terus setelah coba beberapa kali ya lebih beda dari hasil yang pertama, memang lebih kering, Pak. Oke ya, saya anggap itu benar karena saya tidak tahu buktinya. Kamu katanya sudah bikin tapi kok nggak difoto. Iya, Pak. Maaf, Pak, nggak difoto, Pak. Jadi kalau orang sekarang bilang no picture is boh katanya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Pak. Tapi semua proses tadi berarti sudah kamu lakukan ya, kecuali saat ideasi tadi itu. Jadi kamu langsung menunjuk sebuah solusi. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya
masalahnya itu kamu list, kamu daftar apa saja masalahnya itu. Kemudian kamu ambil prioritas mana yang mau kamu selesaikan. Ya. Setelah itu, kamu munculkan ide-ide yang banyak, kemudian kamu diskusikan, akhirnya kamu pilih satu ide yang paling bagus. Ya, tinggal itu aja. Oke, sejauh ini cukup bagus. Kita kasih applause untuk kelompok 2. Selanjutnya, siapa yang kelompok 1? Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Hostnya Yosi, tolong Pak. saya. Ya, Pak. Siapa yang presentasi? Yosi. Oke. Sama Ivana, Pak. Oke, Yosi dan Ivana. Cuma berdua nggak apa-apa kan, Pak? Yang 2 soalnya nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Silakan, siapa tadi? Rizky, tolong di-share hostnya ke Yosi. Yang share presentasi siapa? Yosi. Iya, Yosi, Pak. Tolong tadi Rizky di-share hostnya. Tahu caranya nggak? Klik di kotak namanya itu, di pojok kanan itu ada titik-titik 3, itu kamu klik. Rizky, bisa Rizky? Iya, apa Pak? Kamu hostnya, tadi kan saya kasih ke kamu hostnya. Sekarang kirim hostnya ke Yosi. Iya Pak. Oh iya Pak, bentar. Oke, Yosi, Sudah silakan. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota yang pertama, Ivana Tina Banareza. Anggota kedua, Muhammad Nurul Kirofi. Anggota ketiga, Muhammad Hoiron Rafli. Anggota yang terakhir, Yosidia Setia Rahayu. Lima proses design thinking. Yang pertama, empatis atau empati, yakni memahami situasi dan kondisi yang dialami customer, seperti keluhan, keinginan, dan lain-lain. Yang kedua, define, memilih dan mendefinisikan permasalahan customer yang akan diselesaikan. Yang ketiga, ideate, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide yang bisa menjadi solusi dan memilih alternatif solusi terbaik. Yang keempat, prototype, membuat representasi visual dari solusi agar menjadi konkret dan bisa diindra. Yang terakhir, tes, prototype diuji cobakan dengan customer untuk mendapatkan umpan balik terkait solusi yang dibuat. Buku planner. Di sini kami memilih buku planner, yaitu sebuah buku cetak yang mengatur keseharian kita. Buku ini akan dibuat dengan beberapa series yang sesuai dengan kebutuhan diri atau situasi. Buku ini memiliki keunggulan pada isi yang menarik, namun simpel dan memiliki mood tracker pada salah satu halamannya. Pelanggannya mahasiswa dan pelajar, fokusnya kepada untuk mengatur
keseharian, dan salah satu periode tertentu. Penerapan proses design thinking. Penerapan proses design thinking dalam pembuatan produk ini kami awali dengan empatis dengan mewawancarai beberapa calon konsumen melalui Google Form. Dari hasil Google Form tersebut, kami dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi konsumen sebelum membeli produk kami sehingga kami mencapai proses define. Setelah proses define, kami melakukan proses ideate yang mendiskusikan beberapa ide yang dapat menjadi solusi permasalahan konsumen. Setelah melewati 3 proses tersebut, kami membuat prototipe dengan menyesuaikan apa yang diinginkan konsumen dengan produk yang akan kami buat. Setelah 4 tahap proses design thinking selesai, kami melakukan tahap tes yang menguji coba produk kami dengan memberikan prototipe kepada calon konsumen sehingga mendapat umpan balik mengenai produk yang sudah kami desain. Tahap yang kami lakukan di dalam design thinking. Yang pertama dari tahap empatis, melalui Google Form yang kami berikan kepada calon konsumen, kami mendapati beberapa keinginan dan keluhan customer, yaitu yang pertama keinginan memiliki buku planner yang lengkap, kemudian keinginan memiliki buku planner dengan tema yang menarik, kemudian keluhan para konsumen mengenai harga dan minimnya beberapa isi buku planner. Kemudian define, permasalahan customer yang akan diselesaikan yaitu mengenai isi buku berupa lembar kalender, lembar jadwal harian, dan lembar daily activity. Kemudian keinginan customer memiliki buku planner dengan tema yang menarik namun simpel. Kemudian keinginan customer memiliki buku planner dengan mudah dan murah. Kemudian ideate-nya yang pertama, memberikan kalender jadwal harian, daily tracker, dan mood tracker dalam setiap series buku yang akan dibuat, namun akan ada keunikan sendiri pada tiap series. Kemudian, memberikan cover maupun isi buku dengan beberapa pilihan, baik warna maupun motif yang menarik, agar customer bisa menyesuaikan dengan keinginannya pada setiap series. Kemudian yang ketiga, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas buku, dan kemudahan dalam membeli buku planner melalui berbagai e-commerce atau offline store. Kemudian yang keempat, prototype. Prototype yang kami buat merupakan 2 dimensi berupa file sebelum buku ini dicetak. Prototype yang kami buat adalah salah satu contoh untuk Ramadan series dengan warna monokrom dan desain yang simple dilengkapi dengan cover, halaman pengingat sholat, mood tracker, dan daily Ramadan tracker. Kemudian yang terakhir, prototype diuji cobakan dan diberikan ke beberapa customer yang diinterview. 90% dari mereka menyukai Ramadan Planner dengan desain yang simple dan sesuai dengan kebutuhan mereka, meski motif bunga yang diberikan tidak cukup menarik untuk para pria sehingga harus dihapus atau diganti dengan motif yang lebih mendefinisikan suasana Ramadan. Saya akan membagikan file prototipenya, Pak. Sebentar. Nah, untuk prototipenya, contoh bukunya seperti ini. Ini untuk halaman covernya. Kemudian di bawahnya, di halaman berikutnya ada lembar untuk pengingat jadwal sholat. Sebentar, Pak. Ini untuk pengingat sholat, bisa di checklist setiap habis sholat. Kemudian saya memberi halaman biodata agar bisa mengenali siapa yang punya buku tersebut dengan nama, tempat tanggal lahir, alamat, goal selama Ramadan, dan journey yang merupakan catatan-catatan penting untuk diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada tracker juga untuk pengingat tarawih, kemudian puasa atau enggak, dan amal. Ini nanti
kami cetakkan stiker gitu Pak buat ditempel-tempel pada setiap harinya. Kemudian ada mood tracker. Kemudian ada daily Ramadan tracker. Ini juga bisa dicentang untuk tiap hal-hal yang dilakukan selama puasa, selama Ramadan. Kemudian yang terakhir ada mini notes untuk mencatat beberapa catatan-catatan penting. Begitu Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar buatan kalian sendiri? Untuk prototipenya iya Pak, kami desain sendiri. Yang bukan kalian sendiri apa? Semuanya kami sendiri sih Pak. Main sendiri. Oke, bagus. Bisa nunjukkan ke saya Google Form-nya nggak? Yang kalian waktu cari permasalahan tadi, empati, ada Google Form. Halo? Di HP Pak. Di HP? Iya. Bisa kamu screenshot gitu, share ke mana, ke grup juga boleh. Oke Pak, sebentar. Yang jawabannya ya Pak, berarti jawaban konsumen ya? Ya. Kamu screenshot gitu aja. Berapa orang yang kamu tanya? Kemarin ada 18 Pak. 18, teman-teman sendiri semuanya ini? Ya. Tapi yang sesuai sama targetnya sih. Targetnya apa emang? Mahasiswa atau pelajar Pak. Oh. Oke. Kamu share ya nanti. Saya ingin tahu ya. Baik Pak. Overall tadi sudah cukup atau bahkan sangat bagus. Kita kasih applause untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ada yang sudah siap presentasi kelompok 3? Iya Pak. Oke, Irin. Tolong di-share hostnya ke Irin. Yosi. Oke Irin, sudah. Silakan di-share. Ya baik Pak. Sudah kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk yang akan kami buat untuk kedepannya, yaitu sandwich. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk nama kelompok kami. Yang pertama ada Anita Rahmania, yang kedua ada Bumilia Putri Audin, yang ketiga ada Irene Fitza Putri, yang keempat ada Nabila Giring Aryani, yang kelima ada Nutsa Ibrahim Martini. Untuk pengertian sandwich sendiri adalah makanan yang biasanya terdiri dari sayuran, keju, atau daging yang diiris dan diletakkan di atas atau di antara irisan roti, atau lebih tepatnya makanan apapun di mana 2 atau lebih potongan roti berfungsi sebagai wadah atau pembungkus untuk jenis makanan lain. Roti lapis mulai sebagai makanan jinjing portabel yang praktis di dunia barat, meski seiring waktu telah berkembang di seluruh dunia. Nama sandwich ini diambil dari nama John Montagu, 4th Earl of Sandwich, seorang aristokrat Inggris abad ke-18 yang merupakan penggemar main kartu kelas berat. Earl of Sandwich ingin terus bermain kartu tanpa harus berhenti untuk makan, sehingga daging yang dijepit 2 potong roti dijadikan makanan praktis yang bisa dimakan dengan sebelah tangan sambil bermain kartu.
The Wall Street Journal telah menggambarkannya sebagai kontribusi terbesar untuk dunia gastronomi di Inggris. Untuk target marketnya sendiri adalah dari semua umur kecuali balita, namun kebanyakan dari mahasiswa atau bekerja atau udah bekerja. Next. Jadi di sini kita sudah mendesain gambaran produk sandwich kita yang di dalamnya itu ada roti, yang di dalam roti itu ada isian telur, sayur, sosis atau daging. Next. Kita juga sudah melakukan interview kepada customer. Yang pertama, sandwich merupakan perpaduan yang sempurna. Sandwich adalah makanan ringan atau jajanan yang menyenangkan. Menyukai sandwich dengan isian komplit, daging atau sosis. Sandwich adalah makanan praktis dan gampang, memungkinkan adanya variasi baru yang unik dan enak. Dig deeper, sandwich merupakan makanan ringan atau jajanan yang praktis dan gampang. Selain karena rasanya yang enak, customer juga menyukainya karena isian yang banyak juga. Bisa dibilang simple tetapi mengenyangkan. Customer juga menginginkan wajah baru dari sandwich yang lebih menarik seperti desain atau warna. Capture findings, goals and wishes. Customer mulai dari mahasiswa hingga pekerja menginginkan sandwich dengan isian yang lengkap. Daging, sosis, keju, dan sayur yang membuat perpaduan lezat di mulut mereka. Customer juga menginginkan variasi baru seperti kebab sandwich dan sandwich dengan berubah warna unik. Insight, customer menyukai sesuatu yang praktis namun bekerja dengan baik, seperti sandwich yang mampu mengenyangkan mereka. Untuk masalah harga, dari yang terjangkau sampai agak mahal tidak dipermasalahkan asal kualitas dan kuantitas kelezatannya tidak di ratusan. Take a stand with a point of view. Kami mewawancari customer dari mahasiswa hingga pekerja yang menyukai sesuatu yang efisien namun menjanjikan. Mereka membutuhkan sandwich dengan harga terjangkau dan mengenyangkan, karena mereka ingin memiliki atau membeli sesuatu yang gampang, cepat, tapi mengenyangkan buat mereka. Karena customer itu ingin mengenyangkan perut mereka dan mudah didapatkan, serta harga juga terjangkau. Sketch customer need. Jadi setelah tadi kita mengirimkan ideal dari sketch yang awal, produk awal kita meminta pendapat customer dengan menyajikan 4 ide yang telah kita berikan. Dan customer memberikan feedback bahwa desain kurang menarik. Harusnya ditambah lagi unsur pendukung, misal kayak ada cipratan saus, terus ada nama dari produknya. Kalau bisa ada bentuk terbaru dari sandwich, misal sandwich. Reflect and feedback. Produk sudah sangat bagus, sudah ada logo dan nama produknya, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini kita telah mendesain ulang gambaran produk dan mendapatkan feedback yang sangat bagus. Setelah mendapatkan feedback, kami mendesain ulang produk sesuai dengan keinginan konsumen. Next. Sekian dari kami, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya adalah, itu kemarin kalian interviewnya kepada siapa? Kami interviewnya mengumpulkan suara lewat Google Form, Pak. Dan rata-rata yang mengisi adalah teman-teman sebaya kita, pekerja, serta mahasiswa. Ada berapa interviewer? Kurang lebih 10 lebih, Pak. 10 lebih. Ya. Tapi insight-nya itu cukup menarik. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang mudah untuk dimakan sambil mereka bekerja, kalau nggak salah ya. Tidak merepotkan, hanya murah. Apakah mereka menyebutkan bahwa barangnya itu harus sandwich? Enggak, Pak.
Karena kita karena kita akan mencari solusi sendiri, karena memang kan lagi sibuk misalnya kayak pekerja mahasiswa misalkan ingin yang instan, gimana mereka bisa makan dengan instan tapi mengenyangkan. Jadi kita cari gitu dengan gimana kalau sandwich mereka suka apa enggak gitu. Maksud saya gini, kalau generasi milenial ya, generasi kalian mungkin oke, sandwich kenal. Tapi kalau generasi pasarnya tadi kan cukup luas ya, di pekerja juga. Bahkan mungkin seumuran saya juga tadi target marketnya. Kalau sandwich dibandingkan dengan makanan lokal di Gresik itu, kerawu misalkan. Kalau kalian bisa mengemas nasi kerawu itu jadi seperti sandwich gitu, gampang dibawa, mudah dimakan dan murah, mungkin mereka lebih memilih nasi kerawu mungkin. Kepikiran nggak kira-kira kalian membuat packing yang seperti sandwich gitu, inside tadi itu tapi dalam bentuk nasi kerawu? Gimana menurut kalian? Halo? Iya, Pak. Insight-nya tadi kan bilang sesuatu yang gampang dimakan, bisa mereka lakukan sambil bekerja kan gitu. Kalau misalkan sandwich tapi nasi kerawu, tapi nanti kamu model yang gampang dimakan, kira-kira masuk nggak? Masuk, Pak. Ide yang bagus itu. Ya, maksudnya itu. Ingat waktu Mr. Ford mendapat insight dari pelanggannya, mereka minta kuda yang cepat. Kuda yang cepat ya nggak diterjemahkan produknya adalah kuda, tapi dia membuat sebuah mobil. Akhirnya tercipta mobil Ford. Ya. Yang saya amati proses yang kamu lakukan tadi itu sudah cukup bagus. Tinggal kamu latih terus, kamu tajamkan antara insight yang kamu dapat dengan solusi yang kamu tawarkan. Dalam prosesmu kamu punya berapa ideasi, berapa ide yang muncul? Untuk saat ini kita masih ada 4 ide, Pak. Tapi akan berkembang lagi, ya. Nah, kalau kemarin 4 ide itu apa aja? Iya, Pak. 4 ide itu apa saja idenya? Kan ada 4 tadi, ceritakan. Ide 1 apa, ide 2 apa? Ide 1 itu kita roti biasa. Jadi ini masih seputar sandwich, Pak, 4-4-nya. Iya. Pertama misalnya, roti terus isiannya itu berbeda. Misal roti dengan hanya nggak pakai topping tapi dengan kayak sayur-sayuran aja. Yang satu itu dengan daging dan sosis. Satu lagi itu ada kita buat kayak kebab kulitnya kebab itu, Pak, tapi itu diisi dengan isiannya sandwich. Lalu yang keempat itu dengan paket komplit sayur, terus daging, terus juga nanti dikasih kayak wadah gitu, Pak, dengan logo. Oke. Kemudian kok sampai terbentuk satu model tadi itu gimana prosesnya? Kalian berdiskusi, saling mempresentasikan ide-ide tadi itu atau bagaimana? Ya, kita pertama diskusi kayak sandwich pada umumnya kayak gimana, terus gimana cara kita biar membedakan, kayak menarik pelanggan dengan perbedaan sandwich kita itu lebih apa gitu. Oke. Terus kemudian ketika ngetes ke customer, itu kamu ngetes pakai sketch apa pakai model kamu bikin seperti yang dilakukan kelompok 2 tadi? Untuk saat ini pakai sketch 2 dimensi dulu, Pak. Oh, 2 dimensi. Oke. Iya. Oke. Kalau menurut saya keren tadi, tinggal tajam intuisi untuk menerjemahkan insight customer menjadi solusimu sendiri. Dan mungkin kalau makanan perlu dicoba makanannya dengan makanan yang asli supaya orang tidak tertipu. Kadang-kadang kan buah bare api ternyata barang aslinya
Loh kok ini pletot kabeh kan gitu biasanya. Iya, Pak. Gambar itu loh, kalau kamu kan mie misalkan, mie wah enak ini, tapi kalau aslinya kan nggak kayak gitu. Oke, keren. Kita kasih plus untuk kelompok 2. Kelompok 3 masih ada. Kelompok 3 Pak kita Pak. Oh 3 ya. Oke, kelompok 1 tadi siapa yang presentasi? Saya tulis. Yosi Pak. Ivana Pak. Yosi sama Ivana. Yosi dan Ivana. Iya Pak. Kemudian kelompok 2. Indah sama Rizky Pak. Indah dan Rizky. Kelompok 3. Semuanya Pak. Siapa aja? Anita, Irene, Anita, Nur Saidatul, ya. Femilia, ya. sama Nabila Birina Pak. Nabila. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada kelompok lagi yang mau presentasi ini? Masih ada kelompok lagi yang mau presentasi? Tadi kelompok 2 ada yang bantu jawab Pak Hilman. Oh Hilman, oke. Tadi Hilman ya. Tahu saya tadi Hilman kelompok 2 ya. Oke, silakan. Ada lagi mau presentasi kelompok yang lain hari ini? Ada lagi mau presentasi? Selesai? Kalau nggak ada jawaban, selesai ya. Kalau selesai saya kasih materi sedikit ini, setengah jam kira-kira. Tolong hostnya dikembalikan ke saya. Oke. Saya akan berikan lagi materi namanya sprinting atau design sprint. Kalau kemarin hanya design thinking, sekarang design sprint. Artinya apa? Dengan lebih cepat lagi prosesnya. Ini saya nggak akan, inovasi adalah why, how, what. Bagaimana, mengapa, bagaimana, dan apa. Mengapa inovasi? Karena sekarang sudah zamannya digital. Jadi kita yang banyak ketidakpastian di pasar. Jadi kita harus selalu melakukan inovasi. Contohnya apa? Contohnya ketika pasar dikuasai oleh Bluebird, ini taksi konvensional, Gojek melakukan inovasi dengan membuat aplikasi. Dan Gojek terbukti bisa memukul Bluebird, padahal dia pemain lama dan memiliki armada. Sedangkan Gojek tidak memiliki armada, dia hanya membuat aplikasi saja. Aplikasi yang berbasis inovasi. Seperti yang kalian lakukan tadi, itu adalah proses inovasi. Seperti Telkom Indonesia dan Telkomsel yang dulunya telepon harus berbayar, sekarang terpukul kalah oleh WhatsApp dan Line. Ini juga sebuah inovasi. Bagaimana caranya inovasi? Menemukan problem, membuat ide-ide, kemudian mengkreasikan prototype, kemudian diimplementasikan. Seperti yang sudah kalian lakukan. Kalian hanya perlu mencoba dan gagal. Jadi mindset baru adalah kalian membuat solusi atas permasalahan. Jangan takut gagal. Nah ini yang asli dalam bentuk digital. Solusinya adalah Google, Gojek, dan Instagram. Kalau yang kalian
presentasikan ini tadi, solusinya masih belum area digital, tapi masih seputar makanan dan buku tadi itu ya, agenda. Ini Elon Musk, seorang inovator, pembuat di baterai Tesla. Dia bilang kalau kamu melakukan kesalahan itu adalah opsi, adalah pilihan. Kalian kalau tidak pernah salah, tidak pernah gagal, maka kalian tidak cukup untuk bisa berinovasi. Jadi inovasi dan kegagalan, kesalahan itu sesuatu hal yang biasa. Dari kesalahan, dari kegagalan kalian bisa belajar untuk membuat inovasi yang lebih bagus lagi. Dan itu sekarang sudah lakukan. Eksperimen, gagal, belajar, ulangi lagi, eksperimen, gagal, belajar, ulangi lagi. Dan prosesnya seperti itu. Kalian cepat gagal akan mempercepat kesuksesan kalian. Apa yang ini dimaksud ini adalah dengan design thinking kalian akan menemukan produk yang bagus, yang sesuai inovasi. Caranya saya sudah nggak usah mulai lagi karena kalian sudah dapat workshopnya, sudah paham 5 proses design thinking. Kemudian Google menggunakan design thinking dan malah design sprint, mempercepat proses design thinking. Apa itu? Nah, kalau design thinking itu adalah fase 5 proses ini yang cycle atau berbentuk lingkaran yang muter terus, karena ada kata-kata repeat tadi itu sampai menemukan solusi yang paling diinginkan oleh customer. Setelah design thinking apa? Ada proses namanya lean. Lean itu ya hasilmu tadi itu dites di pasar yang sesungguhnya dengan menggunakan memperbaiki bisnis model. Di sini ada yang sudah tahu bisnis model yang saya maksud. Ada yang sudah tahu bisnis model yang saya maksud di sini? Siapa yang belum tahu? Kok nggak ada suara ya? Yosi sudah belum tahu, Pak. Tahu, oke. Belum, Pak. Oke. Bisnis model itu ada 9. Dan ini apa? 9. Jadi ada value proposition yang ada gambarnya 9 itu loh. Ada value proposition, ada key kompetensi, ada revenue atau pendapatan, ada biaya, ada saluran distribusi, ada kemampuan yang key kompetensi inti, dan lain sebagainya, ada 9. Kalau di design thinking kita belum mendefinisikan itu, tapi nanti di lean kalian harus mendefinisikan nilai apa yang mau kamu berikan kepada customermu. Kemudian kamu jualannya pakai apa nih? Apakah online, offline, atau seperti apa? Jadi 9 komponen bisnis model itu di tahapan ini harus sudah didefinisikan. Kemudian, tapi masih belum tervalidasi, artinya belum dites di market dan berhasil. Pada proses validated business model ini namanya agile. Agile itu lincah. Nah, ini kamu sudah membuat perencanaan, sudah ngomong market space, pasar, dicoba dengan design thinking tapi dengan model yang tepat, di-review, di-review, kemudian introspeksi diri lah istilahnya di sini, kemudian kamu buat perencana lagi, kamu lakukan lagi dengan sangat cepat. Kemudian ada lagi yang di sini namanya design sprint. Jadi menggabungkan semua proses ini dengan sangat cepat. Prosesnya ada mapping, decide, sketch, prototype, dan test. Jadi hampir sama dengan design thinking tapi prosesnya cepat. Secepat apa itu? Misalkan gini, kalau di Google itu mengerjakan produk itu hanya dikasih waktu 5 hari. Hari pertama, hari Senin, ini hari Senin, itu kita mendapatkan clear view tentang permasalahan, masalah kita menguasai. Hari kedua, kita membuat sketch bagaimana solusinya. Hari ketiga, kita memilih dari banyak solusi, sketch solusi. Kita diskusikan, kemudian kita pilih yang terbaik. Hari Kamis atau hari keempat, kita membuat prototype. Hari kelima,
kita mengetes prototipe tersebut kepada customer, dan ini dilakukan hanya 5 hari. Ini yang namanya sprint itu di sini, sprint kayak lari cepat gitu ya. Oke, tahapannya apa saja Pak? Nah, kalau tadi itu 5 hari, ini ada yang lebih cepat lagi. Dibuat 2 hari. Jadi ada 9 tahapan, mulai set challenge, apa sih tantangan kita disuruh ngapain ini. Kemudian kita mendefinisikan bagaimana existing solusinya seperti apa. Kemudian sprint yang ketiga atau langkah yang ketiga membuat interview. Yang kelima kita keluar untuk bertanya kepada target user, kepada expert atau ahli, dan kita cari tahu benchmark atau solusi yang sudah ada sekarang seperti apa. Kemudian setelah itu apa? Proses cluster reduce, dari banyak permasalahan direduce, di cluster, dipilih mana sih yang paling urgent dari permasalahan itu, kita ambil satu yang paling urgent, yang paling prioritas untuk cari solusinya. Kemudian sprint yang ke-6 adalah set journey. Kita membuat ide baru, solusinya seperti apa. Yang langkah ke-7 kita membuat ideasi yang banyak. Ide-ide apa yang muncul, ide-ide yang paling gila, yang paling waras, paling apa, tunjukkan semuanya, dan kemudian dipresentasikan, kemudian saling bertukar informasi, saling bertukar ide, saling memperbaiki, sehingga memilih satu yang paling favorit, yang paling bagus. Langkah ke-8 adalah membuat prototype. Setelah prototype jadi, divalidasi kepada market, dites pada langkah yang ke-9. Kalau kita membuat workshop lagi seperti yang kemarin, kita harus punya aturan. Aturannya apa? Tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling berpengaruh. Jangan berbicara terlalu panjang kalau berdiskusi, poin-poinnya saja. Tidak ada handphone, tidak ada orang yang paling penting di situ, semuanya penting, semuanya setara. Kemudian harus tepat waktu. Kalau kita membuat acara 2 hari ya 2 hari. Dalam 2 hari harus ada 9 step dilakukan, ya harus 9 step dilakukan. Dan harus mendengarkan instruksi apa yang dilakukan. Ini penting. Jadi kalau kalian membuat tim, aturan ini harus kalian sepakati. Kemudian bagaimana cara bermainnya? Seperti ini, tunjuk satu sebagai pemimpin, karena dia nanti akan menjaga waktu tadi itu. Dia akan menjelaskan apabila ada yang tidak jelas pada setiap tahapan-tahapan, dan ada sprint master atau anggota yang lain. Kalau bisa ini ahli-ahli, misalkan ini ahli marketing, ini ahli keuangan, ini ahli desain, ahli seni, dan lain sebagainya. Semakin kamu divergen, semakin bermacam-macam, maka akan semakin bagus timmu, karena mempunyai banyak sudut pandang. Gunakan sticky note. Sticky note itu seperti ini. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, sticky note seperti ini. Jadi kalau kamu berkumpul ketemu, kalau kemarin kan di Mairo saya kasih sticky note. Tapi kalau kalian ngumpul bareng, gunakan sticky note. Untuk apa? Untuk nempelkan ide. Ide itu harus ditulis satu ide, satu sticky note. Jangan ditulis satu ide, 2 ide dalam satu sticky note. Nanti karena akan menyusahkan proses selanjutnya. Kemudian kurangi atau reduce ide-ide yang sama. Ya, kalau idenya sama maka ditutup. Jangan dimunculkan dua-duanya, tapi ditumpuk jadi satu. Ide-ide yang sama, tapi tetap tumpuk aja di situ. Kemudian voting atau pilih ide mana yang paling disetujui. Nah, dari gambar ini maka ide dua yang disetujui karena dia punya 3 suara, pakai warna merah. Kemudian buatlah tim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita coba customer experience set challenge smart. Ini misalkan tantangannya apa? Ini adalah Skytrack. Skytrack itu di UK, di airport yang ada di Inggris. Dia ingin membuat setting
key kriterianya itu proses efisiensi, terminal yang nyaman dan bersih, dan penumpang yang memiliki fasilitas pelayanan untuk penumpang dan staff. Jadi mereka men-setting kriteria seperti ini. Kalau mau membahas tentang ini, tadi malam sebenarnya saya ada IG live yang membahas tentang OKR, objektif dan bagaimana mencapai objektif tersebut. Mungkin nanti bisa kalian lihat di YouTube-nya ya. Saya akan share YouTube-nya, kalian pelajari bagaimana membuat objektif dan key resource mencapai sebuah objektif. Ini kalau saya jelaskan di sini waktunya terbatas. Nanti saya kasih linknya YouTube-nya, kalian bisa pelajari. Misalkan set challenge-nya seperti ini. Bagaimana meningkatkan survei kepuasan customer experience sebanyak 5% di Bandara X di 4 bulan ke depan. Jadi tantangannya itu ini, meningkatkan survei kepuasan customer hingga 5% di sebuah bandara 4 bulan ke depan. Nah, atau kamu punya tantangan tersendiri, silakan bisa ditulis. Contohnya, bagaimana membuat aplikasi kesehatan yang dipakai oleh 2.000 orang Jakarta dalam 4 bulan ke depan. Objektifnya apa? Tujuannya adalah membuat aplikasi kesehatan. Ukurannya apa? Dipakai oleh 2.000 orang Jakarta. Ya, tujuan dan apa? Alat ukurnya bahwa tujuanmu itu bisa tercapai. Tujuannya membuat aplikasi kesehatan. Alat ukurnya bahwa kamu sukses atau tidak sukses adalah ini. Kalau kamu sudah bisa mencapai 2.000 orang di Jakarta, time frame-nya selama 4 bulan ke depan. Nah, ini sebuah set challenge, sebuah tantangan. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Ini perintah to set challenge. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Kok nggak ada suaranya? Yosi, bisa dipahami Yosi? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Langkah yang kedua adalah mapping existing process. Nah, ini misalkan usernya. Usernya kamu tentukan. Jadi dari tim ini aja warga Jakarta ngasih sticky note, kemudian dokter aja sticky note, smartphone user, pengguna BPJS. Ide-ide dimunculkan. Kemudian dikelompokkan yang sama. Nah, warga Jakarta, smartphone dan pengguna BPJS kan bisa dikelompokkan jadi satu. Dia warga Jakarta dan dokter sendiri. Kemudian di voting, mana yang paling dipilih usernya. Oh, ternyata yang dipilih warga Jakarta. Ini berarti usernya adalah warga Jakarta. Kemudian apa goalnya? Goalnya adalah supaya panjang umur dan produktif. Kalau warganya sehat, maka panjang umur dan produktif. Kemudian prosesnya saat ini seperti apa? Oh, makan teratur, olahraga tiap pagi, makan sehat, makan 3 kali. Ini kalian pakai sticky note, kalian tempelkan. Kalian definisikan ini. Setelah itu, redus yang sama. Nah, ini yang sama Pak, makan sehat, olahraga tiap pagi sama olahraga teratur. Nah, ini sama, jadi satu. Ya, olahraga teratur. Apalagi yang sama? Pokoknya yang sama, makan 3 kali sehari sama makan teratur. Oh, sama, jadi satu aja, makan teratur. Akhirnya 4 proses ini yang didapatkan. Setelah itu apa? Buatkan sekuensial atau tahapan. Jadi warga Jakarta makan teratur, kemudian makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, dengan tidur yang cukup, maka dia akan panjang umur dan produktif. Itu mapping existing process. Kemudian kalian melakukan tahapan yang ketiga, melakukan interview kepada siapa? Kepada user atau pengguna dan expert atau kepada ahli.
dan benchmark. Benchmark ini melihat solusi-solusi yang sudah ada. Ada 3 interviewnya. Ini pertama interview pada user dan buat list of open question, buat daftar pertanyaan terbuka. Apa Pak pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan hanya yes or no saja, tapi harus dengan menjelaskan. Dengan menjelaskan maka nanti kamu akan menangkap insight dari customer-mu. Apa contoh pertanyaannya? Ceritakan bagaimana kamu merasa senang dengan dompet yang kamu miliki. Nah, itu pertanyaan open question. Bagaimana saat ini kamu makanmu sudah teratur apa belum? Nah itu jawaban yang tidak belum, karena jawabannya hanya sudah dan belum. Tapi kamu buat ceritakan bagaimana kebiasaan makanmu saat ini. Nah, harus seperti itu pertanyaannya. Lalu pilih siapa saja yang mau ditanya antara usernya dan expertnya. Kalau warga Jakarta, misalkan Pevita sama Hamid Daud, expertnya Dr. K. Nah ini, tentukan siapa orang-orangnya. Kemudian buat open question-nya ini, sehat menurut Anda itu seperti apa? Pola makan Anda bagaimana sekarang? Biasanya makan apa? Bla 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 bla. Semuanya. Sampai gimana cara Anda olahraga yang teratur. Ini tadi pertanyaan kepada user, kalau ini pertanyaan kepada expert. Cara makan yang teratur dan sehat itu seperti apa sih Pak? Gimana cara olahraga yang teratur Pak? Nah ini tanyakan pada expertnya. Kemudian jawaban kamu note, kamu catat semua. Sehat menurut Anda itu apa? Ini aja dari user tadi itu ditulis. Ya. Kemudian jawaban yang dari dari user tadi, list pain-nya. Pain-nya itu apa? Masalahnya yang membuat dia menderita. Ini Pak, makan, olahraga, tidur gak teratur, makan sembarangan, kurangnya waktu istirahat, lelah karena kerja. Nah, expertnya bilang kalau cara makan yang teratur dan sehat harus punya goal, harus punya tujuan. Kemudian sadar akan manfaat hidup dan bahaya hidup tidak sehat. Gimana olahraga bisa teratur? Harus ada temennya, karena kalau sendiri dia selalu alas-alasan, selalu malas, tidak ada yang mengingatkan. Kemudian list gain-nya apa? Keuntungannya untuk user. Nah ini awareness tinggi terhadap hidup sehat. Jadi user itu sekarang sudah mulai paham Pak tentang hidup sehat. Mereka sudah ingin hidup sehat tapi tidak tahu caranya. Kemudian punya tujuan hidup dalam hidup sehat. Hidup sehat supaya mereka apa? Tahu Pak, mereka supaya panjang umur dan sebagainya. Cari teman untuk berolahraga. Mereka ingin kayak gitu. Sekarang tahap selanjutnya yaitu get out. Buat how may we, bagaimana kita bisa. How may we adalah kalau tadi kita sudah mendefinisikan pain and gain, maka kita tinggal menambahi bagaimana cara. Jadi kalau mereka punya masalah makan, olahraga, tidur gak teratur, maka akan kita buat bagaimana cara membuat orang untuk bisa memiliki pola makan, olahraga, dan tidur yang teratur. Kalau pain-nya itu makan sembarangan, maka yang perlu kita cari adalah bagaimana mempermudah menemukan makanan sehat. Seperti yang ini tadi, bagaimana meningkatkan awareness atau kesadaran atas kehidupan sehat dan bagaimana cara mempermudah olahraga yang bersama-sama. Nah ini how may we tadi itu, kalau pain and gain ini insight kalau bahasa yang tadi itu. Kemudian ke sini, apa yang harus kita lakukan? Itu di sini. Bagaimana caranya? Jadi kemampuan untuk menangkap pain dan gain atau insight ini dan merubah menjadi apa yang harus kita lakukan atau how may we-nya atau bagaimana, ini adalah poin penting ketika kita melakukan empati. Karena kalau orang salah di sini, maka dia akan salah membuat solusi, salah membuat prototipe. Ketika dites di user, maka dia akan mendapatkan kritikan yang berbagai macam. Dia harus kembali lagi untuk mencari ini yang paling pas. Jadi proses mencari pain, gain, dan menemukan bagaimana solusinya itu adalah yang paling dicari pada proses empati. Saya lanjutkan. Jadi proses
Homewi atau bagaimana, bukan seperti ini langsung solusinya membuat mobile application dengan fitur pengingat makan, menyediakan makanan sehat, membuat komunitas olahraga. Bukan, ini bukan solusi. Dalam tahapan ini kalian belum membuat solusi, tapi apa dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dari customer. Saya lanjutkan. Kemudian Homewi, bagaimana kita bisa, itu kita tata di sini. Bagaimana membuat reminder agar pola makannya teratur. Tadi kan sama kayak yang kita buat tadi sebelumnya ya. Ditulis di sticky note, ditempelkan di sini. Setelah itu apa? Kita kelompokkan yang sama, yang satu model. Nah ini kita grupkan. Yang intinya adalah di sini membuat reminder untuk membuat pola makan teratur, reminder untuk tidur teratur, dan reminder untuk olahraga teratur. Ini satu kelompok. Yang lain mempermudah menemukan makanan sehat. Solusi yang lain mempermudah olahraga bersama dan bagaimana meningkatkan awareness atas gizi sehat. Jadi kita klaster. Ada 4 klaster solusi yang diinginkan. Kemudian kita voting, mana nih prioritas yang mau kita selesaikan, kita voting. Dari voting ternyata 3 ini harus kita selesaikan. Sudah kita selesaikan. Kalau nanti votingnya adalah hanya reminder pola hidup sehat saja, ya sudah, hanya itu saja. Tergantung voting kita nanti untuk menyelesaikan solusi. Votingnya macam-macam pertimbangannya, karena biaya, karena prioritas, karena pentingnya, karena kompetitor ini sudah ada pakai gini, misalkan gitu. Setelah itu kita membuat map new journey, penyelesaian yang baru. Nah, seperti ini. Warga Jakarta download aplikasi, set aktivitas, set reminder, cari makanan sehat, cari teman olahraga bersama teman, akhirnya panjang umur dan produktif. Ini journey, proses yang baru yang kita usulkan. Nah, Homewi kita masukkan ke dalam proses ini. Reminder, tadi ini sudah di sini. Kebutuhan untuk mempermudah olahraga bersama, kita cari teman untuk olahraga, kita bikin sebuah aplikasi fitur yang ada cari teman untuk olahraga, itu masuk. Apalagi mempermudah menemukan teman sehat, jadi ada fitur cari makan. Kemudian kita membuat crazy idea, ide-ide gila yang paling nggak masuk akal, paling masuk akal, paling saintifik, paling semuanya, pokoknya munculkan semuanya, jangan dibatasi. Contohnya, cari teman, kita membuat aplikasi kayak dating gitu loh, kayak aplikasi kencan itu, mungkin seperti itu. Atau kita ke gym, kemudian kita melakukan jogging bareng, kemudian kita menggelar sebuah sport festival olahraga. Tulis semuanya, kemudian paparkan semua ide itu. Siapa yang menemukan ide, dia berkewajiban untuk memaparkan. Setiap orang menceritakan semuanya dan tim yang lain itu mendengarkan. Penting nggak penting itu didengarkan, karena kadang-kadang begitu kita mendengarkan paparan orang lain, di diri kita tuh terbentuk sebuah ide baru. Idenya tuh nggak masuk akal, tapi menginspirasi saya untuk mengeluarkan ide ini loh Pak, ini ide yang masuk akal. Nah, dari setelah kita mendengarkan seluruh paparan itu, akhirnya kita akan memilih satu ide mana yang paling sesuai. Setelah sepakat dengan satu ide, kemudian kita membuat prototipe dari ide tersebut. Dari ide yang paling gila, yang paling bagus, paling out of the box, kita coba realistiskan menjadi sebuah prototipe. Prototipe akhirnya kita membuat aplikasi, tapi tidak secara langsung aplikasi, hanya dengan gambar. Gambar 1 misalkan login, gambar 2 adalah isi identitas, gambar 3 bisa ngedit profil, gambar 3 bla bla. Jadi seperti kalian masuk sebuah aplikasi tapi hanya dengan gambar-gambarnya saja. Ini jauh lebih murah daripada kalian membangun aplikasi dulu. Setelah itu kamu bikin kebijakan, proses bisnisnya dan lain sebagainya, atau digambar dengan yang lebih bagus seperti ini. Setelah itu kamu lakukan tes kepada pasar. Setelah dites selesai,
Responnya seperti apa? Oh, positif. Oke, teruskan. Oh, tidak positif. Kita kembali lagi ke proses yang sebelumnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hilman, Yosi, Ivana, Familia. Suara saya bisa didengar? Yosi bisa dengar suara saya? Hilman? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Atau cukup jelas apa yang saya sampaikan? Atau cukup bingung apa yang saya sampaikan? Yosi, bagaimana Yosi? Alhamdulillah cukup, Pak. Cukup ya? Jelas. Oke, cukup jelas. Baik. Setelah kalian memahami cara-cara yang saya sampaikan tadi itu, harapan saya, tugasmu tadi itu kamu sempurnakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tahapan-tahapan ideasi tadi itu munculkan dan perbaiki di presentasinya. Jadi tadi itu ada ide 4, itu munculkan idenya apa saja. Atau kalau kalian mau mengulangi lagi prosesnya dari awal, silakan. Sesuai dengan yang saya ceritakan tentang desain sprint tadi itu. Dan setiap tahapan itu capture atau tangkap dan masukkan ke dalam PPT. Termasuk tadi kalau membuat prototype dengan menggoreng langsung seperti Iman tadi sampaikan, jangan lupa difoto dan tampilkan. Jadi ini masih berlaku untuk kelompok 1 sampai 6. Nanti selesai presentasinya kirimkan ke saya. Saya akan beri nilai nanti. Tidak hanya yang presentasi, tapi juga hasil kerjanya dikirimkan ke saya dalam bentuk PPT. Jadi kalau kalian membuat prototype, usahakan prototype yang bisa memberikan pengalaman kepada user, sehingga user bisa benar-benar ngetes ini baik atau tidak baik, ini bisa menyelesaikan masalah saya atau tidak. Begitu ya. Minggu depan saya minta kelompok 4, 5, dan 6 yang presentasi. Tapi kualitasnya harus sudah lebih bagus lagi. Karena hari ini saya memberikan materi yang lebih detail tentang desain sprint. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Sudah cukup untuk hari ini? Ini. Ya, silakan. Pak, saya masih kurang paham, Pak, tadi, Pak. Tentang apa? Yang barusan ini, Pak, yang gambar itu loh, Pak. Yang gambar yang mana? Yang apa ya tadi itu, Pak? Yang gambar anu loh, Pak. Yang barusan ini loh, Pak. Yang terakhir itu, gambar itu yang terakhir dari yang gambar yang sketch tadi itu. Sama ya, sketch juga. Sketch tadi itu kan untuk membuat prototype. Kalau prototype aplikasi, kalau kamu membuat aplikasi kan biayanya mahal. Ya, maka kamu buat aplikasi tampak muka satu lembar, misalkan gambarnya login. Begitu kamu klik login, kamu masuk ke ada pilihan isi ganti profil, menu makan sehat, menu olahraga teratur, misalkan gitu. Begitu kamu klik misalkan menu profil, kamu akan ada lagi buat satu sketch, satu lembar lagi, nama, tinggi badan, berat badan, bla 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 sampai habis. Kemudian ada back, kalau back kembali ke lembar pertama. Kemudian kalau diklik misalkan pola menu sehat,
nanti kamu akan solusi apa, kamu buat sketch-sketchnya. Bisa dipahami, Nabil? Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya customermu waktu diminta untuk ngetes, dia punya pengalaman. Oh, ini kita nanti aplikasinya. Oh, ini yuk, enak rek, aku iso gini. Ya, dia punya pengalaman seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Sudah cukup? Kalau cukup, sekali lagi minggu depan kelompok 4, 5, dan 6 saya minta untuk presentasi. Tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi itu harus muncul. Jadi harus muncul dan tunjukkan di dalam presentasinya. Kelompok yang tadi presentasi saya anggap sudah bagus. Kalau mau disempurnakan lagi silakan. Jadi nanti saya kasih nilai yang presentasi dan PPT-nya dikirim ke saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, saya tutup ya.